In progress. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita ada di hari ke-11 sampai hari ke-13 kita rangkap, teman-teman. Jadi listening insya Allah kita akan selesaikan dalam satu hari ini nanti. Nah, jadi untuk struktur kita sudah selesai, materinya sudah saya berikan semuanya untuk pembekalan dasar. Nanti tinggal untuk penguasaan itu teman-teman sendiri ya yang memperkuat pemahamannya lewat latihan seperti itu. Nah, jadi hari ini kita mulai bagian listening, oke? Jadi di listening nanti, teman-teman itu akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian atau tiga parts. Yaitu part A, nanti teman-teman dihadapkan dengan jenis soal yang short conversations atau dialog pendek atau percakapan pendek gitu ya. Kemudian part B atau part kedua, teman-teman itu nanti akan dihadapkan dengan long conversations atau percakapan panjang, dialog panjang gitu ya. Dan part C atau bagian terakhir itu namanya long talks atau pembicaraan panjang oleh satu orang gitu ya. Nah, di setiap nomornya nanti di listening ini teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban teman-teman apakah alpha, bravo, charlie atau delta. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa 12 detik ini nanti pasti terasa akan sangat cepat ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa 12 detik itu akan lama kok teman-teman. Nanti menjawab 1-2 detik itu sudah ketemu jawabannya. Gitu ya. Tapi makanya sorry, tapi itu tadi hanya ketika teman-teman sudah sering-sering berlatih seperti itu. Nah, kita belajar dulu untuk listening yang bagian pertama ya, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Jadi ketika tes nanti dari 50 pertanyaan listening, nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah listening part A ini, teman-teman. Nah, di listening part A, di setiap nomornya, teman-teman akan mendengarkan percakapan antar dua orang, si A dan si B, cewek cowok gitu ya. Nanti si A ngomong apa, dijawab oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, kalau sekarang itu pertanyaannya sudah tertulis, teman-teman. Oke, jadi lebih mudah dibandingkan tahun 2023, yang mana soalnya tidak ditulis, hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Nah, kalau sekarang ini soalnya ditulis gitu ya. Cuman untuk audionya itu hanya diputar satu kali. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tidak ada perubahan di situ, teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti si A atau pembicara pertama itu akan start a conversation. Jadi dia yang memulai sebuah pembicaraan, teman-teman. Otomatis dia yang membawa notion. Notion itu maksud atau tujuan. Jadi pembicaraan itu tujuannya arahnya kemana. Oke. Nah, kemudian nanti akan direspon oleh si B. Oke, nah si B ini tugasnya adalah yang responden atau yang merespon, teman-teman, yang menanggapi ya. Otomatis si B lah yang nanti akan decide atau memutuskan atau menyimpulkan gitu ya. Kemana eh, apa namanya? Sorry, bukan kemana. Jadi akhirnya bagaimana percakapan mereka nanti. Jadi misalkan si A ini apakah meminta persetujuan misalnya gitu ya. Nah, apakah si B ini setuju atau tidak? Misalnya lagi si A itu meminta bantuan. Apakah si B ini bisa membantu atau tidak bisa? Atau mau membantu atau tidak mau? Itu tergantung si B nanti yang memutuskan. Gitu ya. Nah, kemudian jadi teman-teman harus fokus dengan si B juga, oke? Walaupun jangan ketinggalan sama si A karena si B ini biasanya menjawabnya atau umumnya ya, teman-teman di part A ini si B atau orang kedua itu menjawabnya menggunakan informasi yang implisit atau idiom mungkin biasa kita menyebutnya gitu ya. Jadi implisit itu adalah dia menjawabnya tidak secara langsung. Misalnya si A ini bertanya apakah kamu lapar misalnya ya teman-teman. Si B ini tidak biasanya menjawab iya atau tidak itu enggak teman-teman. Tapi biasanya menjawabnya menggunakan gaya bahasa yang tidak langsung. Misalnya nih si B bilangnya kebetulan aku belum makan berminggu-minggu. Nah itu atau gimana ya? Misalnya gitu ya teman-teman. Kebetulan aku belum makan berminggu-minggu. Nah itu bukan berarti si B ini beneran belum makan berminggu-minggu teman-teman. Jadi itu adalah gaya bahasa hyperbole atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya hiperbola. Artinya si B ini mengikuti atau menerima ajakan si A yang ngajak makan tadi. Atau misalnya si B menjawabnya, aduh perutku udah mau meledak. Nah, bukan berarti perutnya si B ini benar-benar mau meledak ada bomnya gitu, bukan teman-teman. Tapi harus disambungkan dengan yang diucapkan sama si A, yang mana tadi si A ngajak makan. Nah, kalau si B ini bilangnya perutnya udah mau meledak, berarti
tidak muat lagi dikasih makanan. Artinya dia menolak ajakan si A. Nah, itu yang dimaksud dengan secara tidak langsung atau implisit. Nah, itu kalau di listening part A ini sering banget, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Makanya sering banget juga yang ditanyakan itu adalah yang dimaksud oleh si B. Nah, kemudian juga teman-teman harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Nah, pengecoh ini biasanya itu berupa pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B. Jadi biasanya malah yang teman-teman dengar diucap sama si B itu malah biasanya jawabannya salah, teman-teman. Karena biasanya jawaban yang benar itu tidak satupun mengandung kata yang diucap sama si B ya. Nah, tapi artinya atau intinya itu sama dengan yang diucapkan sama si B. Jadi jawabannya itu menggunakan sinonim atau paraphrase. Jadi menceritakan kembali tapi dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Oke ya. Oke deh, kalau gitu mari kita lanjut ke latihan. Nanti teman-teman jawab dulu, jangan takut salah ya sebisanya teman-teman, karena di listening ini memang harus dilatih rekognisi. Rekognisi itu seberapa teman-teman mampu mengenali yang diucapkan, tapi bukan kata per kata ya, tapi seluruh ucapannya atau seluruh pesannya itu teman-teman harus bisa memahami. Nah, itu yang dimaksud dengan rekognisi, teman-teman. Seperti itu. Nah, dicoba dulu untuk chatnya saya mute dulu, maksudnya untuk apa namanya mic-nya maksud saya. Kemudian untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya, supaya teman-teman bisa lebih fokus, tidak terganggu dengan jawaban teman-teman yang lain seperti itu. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Kita cek bareng, kita dengarkan dengan skripnya ya. Silakan. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok ini giving invitation ya. Jadi dia memberikan ajakan atau mengajak gitu, teman-teman. Dia bilang, "Would you like to go with me to the airport to pick up Frank?" Jadi, maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, kemudian si cewek bilang, "I'd like to." Saya mau-mau saja. But, nah tapi ada kata tapi, teman-teman. Berarti dia nggak bisa mau, tapi ada tapinya, pasti nggak bisa gitu ya. Tapi saya ada kelas sampai jam 2. Dan saya tahu bahwa Frank itu telah memutuskan untuk mengambil penerbangan pagi. Nah, jadi apa yang dimaksud sama si cewek? Jadi si cewek nggak bisa ikut karena ada kelas, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa ya. He won't be able to go with the man. Jadi si cewek tidak bisa ikut si cowok seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua ada juga jawaban delta. Kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali, silakan teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu tadi malam sempat atau ya sempat menangkap, maksudnya menangkap di sini tuh sempat menonton gitu ya, teman-teman. Profesor kita sendiri namanya Profesor Stiller di TV tadi malam.
Kemudian si cowok bilang, I almost missed it. Hampir aja aku melewatkan acara tersebut. Nah, tapi kebetulan ibuku, nah ini just happened itu kebetulan di sini artinya ya. Kebetulan lagi nonton di rumah dan menelponku. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok tidak jadi melewatkan karena dia akhirnya ditelepon ibunya dikasih tahu dari rumah kalau profesornya ada di TV seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Jadi ibunya si cowok itu memberitahu si cowok kalau profesornya atau ya profesornya gitu ya itu berada di televisi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga bravo. Mari kita cek bareng. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Nah, jadi si cewek itu kayak komplain gitu ya, teman-teman. Jadi dia kayak mengeluh gitu, mengeluhkan kondisi cuacanya. Jadi dia bilang, hari-hari musim panas ini itu semakin menjadi-jadi, melebihi dari yang bisa saya tahan gitu ya. Nah, ini bahkan terlalu panas kemarin untuk pergi ke kolam. Jadi nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian si cowok bilang, hold on, tahan dulu, sabar dulu, maksudnya gitu. According to the weather report, jadi berdasarkan laporan cuaca, kita seharusnya itu mendapatkan reda, maksudnya keadaannya akan membaik gitu ya maksudnya teman-teman. Itu sebelum akhir pekan ini atau nanti di akhir pekan ini seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Jadi si cowok itu berusaha menenangkan gitu ya, teman-teman. Dia bilang sabar dulu karena bentar lagi mau mereda kok gitu. Jadi keadaan buruk ini akan segera mereda seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya. The weather will cool down soon, teman-teman. Jadi cuacanya itu akan mendingin segera. Karena si cewek tadi kan komplain tentang betapa panasnya gitu ya cuacanya. Kemudian si cowok bilang sabar dulu. Nanti akhir pekan sudah selesai kok panas ini. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, ada juga alfa. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu teman-teman, silahkan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok itu bercerita gitu ya. Dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan saya itu telah memutuskan akan memasak-masak sendiri next semester atau semester depan. Maksudnya nggak beli makan di luar gitu ya. Nah, kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu aku harap kamu akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Nah, pertanyaannya, masalah apa yang si cewek rasa si cowok mungkin akan hadapi atau miliki? Nah, berarti si cewek bilang, I hope you'll have lighter schedule. Jadi masalahnya di schedule, teman-teman. Jadi kemungkinan si cowok itu tidak akan sempat masak-masak dengan temannya karena jadwalnya padat. Seperti itu, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha. He may not have enough time to cook. Jadi si cowok kemungkinan tidak akan punya waktu yang cukup untuk memasak seperti itu. Jadi pasti tetap beli-beli di luar seperti itu.
Lanjut teman-teman ke nomor berikutnya, silakan. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Bravo, Alpha. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu ya, silakan. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, jadi si cewek itu kayak dia bersemangat sekali ya, so energized. Dia tadi bilang, come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. Ayolah, kita mau sampai nih. Aku akan menyalipmu atau aku akan mendahuluimu hingga puncak bukit itu. Nah, tapi si cowok dia bilang, I'm so out of shape. Nah, ini idiom, teman-teman. Tapi kalau kita artikan langsung, itu ada sambungannya. Jadi, I'm so out of shape itu dia udah nggak berbentuk lagi. Kayak lagunya Peter Pan, teman-teman. Jadi, maksudnya udah babak belur. Maksudnya dia itu sangat lelah. Udah nggak ada tenaga. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, I might have to crawl the rest of the way. Aku bisa saja, atau aku mungkin saja harus merangkak di sisa perjalanan. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari si cowok? Jadi si cowok ini udah kehabisan tenaga, gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. He is tired. Jadi dia udah lelah, udah capek, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Alpha dan juga Delta. Mari kita cek bareng, silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok itu dia menelpon, dia bilang, ya halo, ini Robert White yang lagi nelpon. Bisakah Dr. Jones itu menemui saya? Maksudnya saya temui gitu ya, ini kayak kurang sopan banget kalau dibalik gitu teman-teman. Jadi, bisakah saya menemui Dr. Jones di hari Selasa pagi sebagai ganti hari Kamis siang? Oh, dimajuin. Jadi sebenarnya dia sama Dr. Jones ada janjian ketemu teman-teman hari Kamis siang ya, tapi dia ingin majuin ke hari Selasa pagi. Nah, kemudian resepsionisnya tadi itu bilang, Tuesday morning, Selasa pagi, mari kita lihat. Nah, kemudian resepsionisnya bilang, apakah itu satu-satunya waktu kamu bisa datang? Nah, artinya si cowok itu disuruh nyari waktu lain selain hari Selasa pagi, teman-teman. Gitu ya, berarti hari Selasa pagi, Dr. Jones itu tidak bisa ditemui. Oke, nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. The doctor is busy on Tuesday morning. Jadi Dr. Jones itu nggak bisa, itu sibuk, maksudnya nggak bisa ditemui tadi ya, di hari Selasa pagi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng ya. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, jadi si cowok itu dia berkeluh kesah, dia menceritakan masalahnya. Dia bilang, saya benar-benar perlu untuk mencari tambahan pemasukan, gitu ya.
Nah, saya benar-benar telah menghabiskan seluruh anggaran semester saya semester ini maksud saya. Jadi anggaran sepenuhnya untuk semester ini. Kemudian si cewek memberi saran, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. Jadi kamu sebaiknya eh, ngecek gitu ya kafetaria yang baru itu loh. Nah, saya rasa ada beberapa lowongan kosong, ada beberapa lowongan, maksudnya lowongan itu lowongan kerja ya, teman-teman, yang tersisa di shift malam. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang si cewek sarankan si cowok lakukan? Maksudnya yang untuk dilakukan si cowok itu apa? Berarti si cowok itu maksudnya si cewek adalah coba deh ngelamar di kafetaria yang baru itu. Kayaknya di shift malam itu ada lowongan kosong gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi the new cafeteria. Berusaha atau mencoba mendapatkan pekerjaan di kafetaria tersebut. Oke, jawabannya delta ya. Lanjut ke number 18, silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Kita cek bareng, kita dengarkan dulu silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok bilang, perjalanan menggunakan mobil yang lama ini selalu membuatku capek gitu ya. Nah, daripada kita berhenti di makanan cepat saji, kenapa kita tidak menyempatkan untuk nice lunch itu maksudnya menghabiskan waktu di tempat yang ini teman-teman, tempat hiburan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian si cewek, that's a great idea. Itu ide yang bagus, berarti dia setuju ya. It will make the trip a bit longer. Jadi itu akan membuat perjalanan kita lebih lama. Nah, tapi setidaknya kita akan segar kembali ketika kita sampai sana. Nah, apa yang para pembicara tadi akan kemungkinan lakukan? Nah, berarti mereka karena si cewek setuju ya, berarti kemungkinan mereka akan take some time out for a nice lunch gitu ya, teman-teman. Jadi kayak mencari tempat misalkan kayak game corner seperti itu. Jadi kayak bersenang-senang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Stop driving for the rest of the day. Jadi intinya menghentikan nyetirnya atau berhenti sejenak di sisa hari tersebut. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Kita cek bersama. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu memberikan informasi ya, teman-teman. Dia bilang, this notice says that all the introductory psychology classes are closed. Pengumuman ini berkata bahwa seluruh kelas psikologi, introductory psychology, itu sudah habis, sudah tutup. Gitu ya. Nah, kemudian si cewek kaget. That can't be true. Gak mungkin. Gitu ya. Mana mungkin gitu. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Harusnya kan ada 13 sections, 13 pilihan gitu ya, semester ini. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, berarti si cewek belum nggak percaya gitu ya. Ini dia kaget gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah
Yang delta ya, teman-teman. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek itu kaget atau terkejut bahwa seluruh sections atau seluruh pilihan SKS-nya untuk introductory psychology itu udah diambil semua, udah terisi semua. Seperti itu. Lanjut ke nomor terakhir untuk part A. Silakan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha dan juga Delta. Kita cek bareng teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek dia bilang, "Ups, apakah kopiku menumpahimu atau apakah ada kopiku yang tumpah di kamu?" Kemudian si cowok bilang, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma sedikit kok dan nggak panas. Kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Berarti si cowok ini memaafkan, teman-teman. Dia nggak marah gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He is not upset about the accident. Jadi si cowok itu tidak marah atau tidak terkejut, tidak apa ya? Ya tidak terima. Jadi tidak terima. Berarti dia biasa-biasa aja tentang kejadian tersebut atau memaafkan tadi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kurang lebih nanti listening bagian pertama itu seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke listening bagian kedua ya. Nah, listening bagian kedua itu nanti mulainya nomor 31. Nah, tapi kalau selesainya ini tidak tentu. Kenapa? Karena di listening bagian kedua ini nanti teman-teman akan diberikan 2 percakapan yang mana setiap percakapan antara 2 orang itu nanti mereka sahut-sahutan, teman-teman. Ya, jadi si A ngomong apa, kemudian dijawab sama si B, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, sampai percakapan mereka itu selesai. Nah, ketika percakapan mereka selesai nanti, itu akan diikuti 3 soal, 4 soal, atau 5 soal. Jadi yang bikin nggak tentu itu di situ, kadang 3, kadang 4, kadang 5. Gitu ya. Nah, karena ada 2, berarti nanti bisa saja berhentinya di part B itu bisa saja antara 36 sampai 40. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti tipsnya adalah sebelum 2 orang ini nanti memulai percakapan, itu nanti akan ada narator yang memberikan teman-teman bocoran sedikit tentang biasanya itu siapa tentang mereka ini ya. Apakah si A ini dosen, yang si B ini mahasiswanya atau kebalikannya, atau bahkan sama-sama mahasiswa atau sama-sama dosen. Misalnya seperti itu. Nah, mereka nanti akan membicarakan suatu topik tertentu. Nah, biasanya juga dikasih tahu kan oleh si narator, teman-teman, sebelum mereka berbicara nanti. Oke. Nah, tujuannya teman-teman mendengarkan ini adalah supaya teman-teman nanti bisa membatasi vocab-vocab aja yang mereka pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan kata A misalnya, nah hubungannya dengan topik ini itu berarti artinya yang ini, misalnya seperti itu. Jadi kayak memudahkan teman-teman mengerucutkan vocab yang dipakai. Seperti itu. Jadi teman-teman harus fokus mulai sebelum mereka memulai percakapan. Kemudian yang kedua, jika teman-teman jika teman-teman menemukan kata yang tidak tahu artinya, teman-teman lewatin aja. Karena yang lebih penting itu adalah sisa ceritanya, daripada teman-teman tersandung satu kata yang nggak tahu artinya, terus sisa ceritanya ketinggalan. Nah, itu malah lebih fatal, karena teman-teman bisa menebak kata yang nggak tahu artinya tadi dari keseluruhan konteks. Seperti itu. Nanti mungkin ada soal yang kita bisa jawab dengan yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman juga harus fokus dengan detail informasi-informasi kecil yang mereka perbincangkan juga. Gitu ya. Jadi informasi kecil itu yang 5W1H. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke latihan soalnya. Sama ya, nanti teman-teman kirimkan jawabannya di chat dulu, jangan takut salah. Nah, bedanya di part B ini, teman-teman nanti kirimkan jawabannya itu bukan satu-satu ya, teman-teman. Tapi ketika 4 jawaban ini sudah terjawab. Jadi misalnya 31 teman-teman menjawab delta misalnya.
Nah, itu teman-teman tulis delta tapi jangan di-enter dulu. Kemudian 32 misalnya teman-teman menjawab Charlie. Sama, tulis dulu Charlie tapi jangan di-enter dulu. 33 misalnya juga Charlie misalnya. Tulis dulu Charlie. Dan baru 34 nanti apa misalnya A, itu baru teman-teman enter. Jadinya delta Charlie Charlie Alpha misalnya seperti itu. Supaya mudah untuk melacak jawaban teman-teman. Karena kalau setiap soal teman-teman langsung kirim jawabannya nanti ketambahan jawaban sama yang lain, saya juga susah untuk melacaknya. Seperti itu. Dicoba dulu ya teman-teman, jangan takut salah. Silakan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, tadi ya, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban ACDC, ada juga ACDB, ada juga CBDA. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya, silakan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi itu adalah a conversation about a haircut. Jadi sebuah percakapan mengenai potongan rambut. Nah, ini juga salahnya si cewek ya. Si cewek tiba-tiba nyapa Bob sambil mengomentari rambutnya. Mungkin Bob udah kelihatan nggak suka gitu, tapi malah dikomentari. Dia bilang, halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya sedikit lebih pendek daripada biasanya ya. Nah, kemudian Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku.
Jadi wajahnya Bob itu udah kayak berubah banget gitu teman-teman. Nah kemudian si cewek bilang, walah kamu tuh jadi potong rambut, tapi kamu tidak dapat potongan rambut yang kamu mau toh. Kemudian si Bob bilang, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, saya cuma minta supaya rambutnya itu dipangkas sedikit saja dan hairstylistnya. Nah, ini ada idiom teman-teman atau ungkapan yang nggak bisa diartikan langsung ya. Really went to town ini bukan berarti benar-benar pergi ke kota. Went to town itu artinya adalah kelepasan. Maksudnya itu dia terlalu excited sampai-sampai tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Hairstylistnya, itu ya. Jadi hairstylistnya itu lepas kendali, jadi kayak menggila gitu. Nah, ketika aku melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Kemudian si cewek bilang, jadi apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, kemudian si Bob masih kesal. Dia bilang, apa yang saya bisa katakan? Rambutnya udah habis dipotong. Nah, aku nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itulah apa yang saya ingin katakan. Nah, kemudian si cewek bilang, setidaknya rambutmu akan segera tumbuh lagi kok. Nah, kemudian si Bob masih kesal, teman-teman. Dia bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu akan tumbuh lagi, itu akan tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek masih berusaha menghibur, dia bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, jadi get used to itu juga idiom ya. Jadi kalau diartikan itu mulai terbiasa dengan teman-teman. Jadi mungkin setelah kamu mulai terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Seperti itu. Kita dengarkan untuk soalnya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin benar mengenai potongan rambutnya si Bob, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan ya ketika si cewek bertanya, kayaknya agak pendekan ya. Terus si Bob kesal, dia bilang, agak pendekan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Intinya rambutnya Bob itu tidak biasa pendek, teman-teman. Bahkan ketika dia melihat cermin itu dia nggak kenal siapa yang melihat balik ke arah dia. Jadi mukanya itu udah berubah banget gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya Bob itu tidak biasa pendek, maksudnya itu sangat pendek, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambut barunya? Nah, jadi Bob tadi bilang, it is not even close to the haircut that I wanted. Ya, jadi ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, berarti intinya Bob itu tidak ingin potongan rambut itu atau tidak suka dengan potongan rambut itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. He dislikes it immensely. Jadi Bob itu sangat tidak menyukai potongan rambut barunya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, jadi Bob tadi bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Jadi ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku. Tak bisa aku percaya. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal apa yang Bob lihat di lantai itu adalah yang delta, teman-teman. Piles of his hair. Jadi tumpukan-tumpukan rambut. Kita lanjut ke number 34. Silakan. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur Bob tadi ya, teman-teman. Jadi Bob tadi bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Jadi itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob ya, it will grow back. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Lanjut. Nah, kita ke listening bagian kedua yang terakhir. Kita dengarkan dulu. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother.
I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat ada jawaban ACDC, ada juga ABAD, ada juga BBAC, BBAD, AABB. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita cek dulu dengan skripnya, silakan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya si cowok gitu ya. Nah, jadi si cowok tadi bilang, aku tadi ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Kemudian saya bertanya, nenek buyutmu, apakah kamu ngobrol dengan beliau dengan sering gitu ya? Kemudian si cowok bilang, aku berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau itu sudah berumur 85 tahun. Lebih gitu ya, sudah berumur lebih dari 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung dan sangat dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat yang baik. Nah, kemudian si cewek bertanya, nasihat apa yang beliau tadi berikan padamu pagi ini?
Kemudian si cowok bilang, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai mau datang. Nah, kemudian si cewek penasaran. Beliau bilang badai besar mau datang, apakah beliau seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, not exactly, sebenarnya bukan. Nah, beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakan badai tersebut itu di tulang-tulangnya, atau bisa merasakan hal tersebut di tulang-tulangnya, gitu ya. Ketika badai itu mau datang. Nah, saya tahu memang kedengarannya aneh atau lucu gitu ya, tapi ketika beliau itu merasakan hal tersebut di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek punya penjelasan ilmiahnya. Dia bilang, that's not actually so funny. Itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Jadi ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekeliling persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum ada badai, tekanan udara itu biasanya menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendian dari penurunan tekanan udara. Nah, kemudian si cowok bilang, kalau gitu saya sebaiknya lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Seperti itu. Nah, kita dengarkan untuk soalnya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, seberapa sering si cowok itu ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, jadi ini sama kayak pertanyaannya si cewek tadi, teman-teman. Your great-grandmother? Do you talk with her often? Jadi nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau? Nah, si cowok tadi menjawab, I try to call her at least once a week. Jadi saya berusaha menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya adalah yang berapa ya? Every week. Jadi setiap minggu ada jatah ngobrol dengan nenek buyutnya, seperti itu. Oke, jawabannya berapa? Lanjut, teman-teman. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok di telepon tadi pagi? Nah, ini sama kayak pertanyaannya si cewek tadi ketika si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan pada tadi pagi? Nah, si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi, dia memberitahuku supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. That a storm was coming. Bahwa badai mau datang. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata bahwa beliau itu merasakan badai mau datang? Nah, tadi beberapa kali si cowok bilang di tulang-tulangnya ya. Jadi si cowok ketika saya bertanya tadi apakah beliau itu peramal cuaca, kemudian si cowok bilang sebenarnya bukan, tapi beliau itu mengatakan bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. In her bones, di tulang-tulangnya. Seperti itu. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa mendatang. Nah, ini merujuk kepada perkataan terakhirnya si cowok tadi, teman-teman. Di terakhir tadi kan si cowok bilang, setelah si cewek menjelaskan panjang lebar tadi mengenai kenapa orang tua itu bisa mendeteksi badai tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok tadi bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan, maksudnya lebih mendengarkan atau lebih mempercayai ramalan-ramalan cuaca nenek buyutku. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Believe his great-grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai prediksi mengenai cuaca nenek buyutnya. Karena ada alasan ilmiahnya tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening part B ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir di listening, yaitu listening part C, teman-teman.
Nah, listening part C ini menurut saya lebih mudah daripada part B ya, karena yang ngomong cuma satu orang. Jadi secara teknis sebenarnya lebih mudah. Cuman secara bobot yang dibawakan atau yang dibicarakan itu di part C ini nanti lebih akademis. Ya, karena yang ngomong itu nanti entah itu profesor atau kalau nggak gitu profesional. Ya, misalnya dosen mata kuliah apa gitu ya. Kalau nggak gitu misalkan pengacara, kalau nggak gitu misalnya trainer, kalau nggak gitu coach seperti itu. Oke. Nah, kemudian tipsnya itu juga sama dengan part B, teman-teman. Jadi sebelum si pembicara itu nanti menyampaikan yang dibawakan ya, teman-teman harus dengarkan naratornya. Karena narator itu nanti akan memberikan sedikit gambaran atau skema gitu ya. Jadi si pembicara nanti itu akan membicarakan tentang apa misalnya. Kalau nggak gitu si pembicara ini nanti siapa? Kalau nggak gitu suasana atau temanya itu apa? Supaya memudahkan teman-teman mengkerucutkan vocab yang teman-teman dengar. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya, teman-teman lewatin aja. Karena yang lebih penting adalah sisa ceritanya, teman-teman. Keseluruhan cerita atau pesan. Gitu ya. Dan itu nanti kalau vocab yang nggak tahu artinya bisa kita tebak artinya apa melalui keutuhan makna. Dan yang terakhir sama juga, karena yang sering ditanyakan nanti adalah tentang detail, jadi teman-teman juga harus fokus dengan detail. 5W 1H ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Nanti cara menjawabnya juga sama. Enter jawaban teman-teman ketika 4 soal sudah terjawab. Silakan, jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, itu tadi teman-teman, silakan jawabannya dikirim di chat dulu, jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman menjawab mana tadi? Oh ini CDCA, ada juga CDAC, ada juga CDCA, CACA, CBCB, ACBD. Oke, kita cek bareng. Kita dengarkan kembali, silakan teman-teman.
Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi, sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh pemandu wisata ya di Taman Nasional Everglades. Nah, dikatakan tadi, sekarang kita akan melalui atau melakukan perjalanan melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, ini perjalanannya menggunakan a tram tour, berarti menggunakan tram, teman-teman. Nah, quite probably itu berarti kemungkinan besar kita nanti akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentunya atau tidak perlu dikatakan lagi, kita nggak boleh meninggalkan tram atau turun dari tram ini kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buaya itu. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah biasa kita itu mengatakan bahwa seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang terlihat selalu memiliki air mata di mata mereka, tapi mereka itu sebenarnya tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan lagi pura-pura sedih. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan atau membuang kadar garam berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat dengan cara yang sama atau sama halnya seperti manusia. Dan harus tetap mengeluarkan keringat melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Nah, dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sebelah sana di kanan. Ada dua buaya besar di tepian air tepat di sebelah pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian bisa mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Nah, tapi kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat. Nah, kita dengarkan soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi pembicaraan tadi itu terjadinya di mana, teman-teman? Nah, jelas beberapa kali, terutama di terakhir tadi ya, you cannot get off, you cannot, pokoknya kamu tidak bisa meninggalkan tram ini gitu ya, teman-teman. Berarti mereka itu berada di atas tram. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, on a tram, teman-teman. Nah, tram sendiri itu adalah kendaraan yang kayak digambar tadi ya. Jadi yang jendelanya itu sengaja dibuat terbuka supaya para wisatawan itu bisa melihat ke samping kanan dan samping kiri untuk menikmati pemandangan. Nah, ini namanya di setiap tempat beda-beda ya. Misalnya di Bali dulu tahun 2006 saya ingat itu ada namanya Komotra, teman-teman. Di dekatnya Kuta, maaf. Nah, kemudian kalau di tempat saya sendiri di Kampung Inggris Pare itu ada namanya odong-odong atau kereta kelinci. Seperti itu bahasa Inggrisnya tram, walaupun secara wujud itu beda ya, yang satu kereta, tapi sama. Bahasa Inggrisnya sama-sama tram, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa yang ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya maksud ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia?
Nah, tadi dikatakan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi dikatakan sudah umum kita itu mengatakan orang itu lagi mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Nah, berarti manusia-manusia tadi yang mengeluarkan air mata buaya tadi ya, itu lagi pura-pura sedih seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa kenapa buaya itu kok ada air mata di mata mereka kalau mereka itu nggak lagi sedih atau lagi nangis, teman-teman? Nah, tadi dijelaskan ya, jadi memang itu caranya buaya berkeringat, teman-teman, atau menyingkirkan kadar garam yang berlebihan tadi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Jadi para buaya itu menyingkirkan kadar garam, maksudnya keringat dari dalam tubuhnya. Lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang pemandu wisata tadi rekomendasikan? Nah, ini maksudnya ke kalimat kalimat terakhir tadi. Jadi pembicaranya tadi setelah ngasih tahu ada buaya besar di dekat pohon tumbang itu ya. Nah, dia tadi bilang you can get your cameras and take picture from here on the tram. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya, taking photograph. Jadi yang disarankan sama si tour guide adalah mengambil foto dari tram. Seperti itu. Lanjut ke audio berikutnya. Sama ya, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression, to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about?
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Dan saya lihat ada jawaban DCAA, ada juga ABBB, ada juga ABBC, AACB, ada juga CBA. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu, silahkan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu kalau diartikan itu sebuah pembicaraan gitu ya oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silakan duduk semuanya karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya adalah clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, clipper ship itu diberi nama clipper ship karena referensi fakta bahwa intinya karena fakta bahwa gitu ya, mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clip along pada kecepatan yang sangat tinggi berarti clip along itu artinya adalah bergerak atau melaju seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin bahkan ada yang 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk era tersebut. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas yang menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship itu pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Mereka awal mulanya ditujukan atau dimaksudkan gitu ya untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848, clipper ship itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut jumlah pencari emas dan sejumlah persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan kapal clipper ship-nya Amerika, Britain atau Britania gitu ya, itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan Britania Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat.
Nah, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini, pembicaraan tadi itu kemungkinan akan diberikan. Nah, tadi ngomongin tentang kapal yang dibuat alat transportasi di abad ke-19. Namanya Clipper Ship tadi ya, teman-teman. Nah, berarti ini ngomongin tentang sejarah, lebih tepatnya sejarah Amerika. Jadi jawabnya Charlie ya. Bukan ngomongin olahraga air, karena ngomongin kapal, bukan olahraga, teman-teman. Apalagi fisika ataupun psikologi. Jadi lebih tepat di sini adalah lebih tepatnya American Transportation History atau American History in Transportation atau of Transportation seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Apa makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along, teman-teman? Atau yang tadi kan disebutkan to clip along itu pada detik-detik atau ketika si pembicara tadi itu mengumbar-ubar betapa cepatnya. Nah, teman-teman cari aja ABCD yang ada kata cepat. Nah, jadi jawabannya yang belakang ya, tubuh fast. Jadi untuk bergerak cepat atau untuk melaju seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa penggunaan pertama dari clipper ship di Amerika Serikat, teman-teman? Nah, clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat untuk mengangkut teh dari Cina ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, to bring tea from China. Itu tadi di tahun 1840-an. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, profesornya tadi mengingatkan para mahasiswanya itu tentang apa, teman-teman? Maksudnya di akhir tadi ya. Jadi setelah profesornya itu menjelaskan tentang clipper ship di Inggris tadi, nah beliau tadi bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang delta. Some written homework. Sama dengan some written assignment, teman-teman. Hati-hati dengan yang Bravo ya. Yang Bravo itu memang ada kata Friday, hari Jumat. Cuman yang hari Jumat itu bukan kuis ya, tapi paling lambat mengumpulkan tugasnya tadi. Oke, jadi yang bikin salah yang Bravo adalah kata kuisnya. Oke, jadi jawabannya tepat yang delta, teman-teman. Some written homework. Suatu tugas atau PR gitu ya, tertulis seperti itu. Oke, lanjut ke nomor. Oke, kita ke pembicaraan terakhir. Teman-teman coba dulu sama ya, nanti kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening.
Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, itu tadi teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban ABBA, ACDC, ABCC, ACDC, AABC, BCBC, BBDC, DABC, AADC, CBCD. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya, supaya mudah untuk. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor, teman-teman. Nah, tadi dikatakan saya tahu bahwa beberapa dari kalian merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang malam nanti dan wajar untuk mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian memahami perasaannya tersebut dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan suatu pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak hanya dialami oleh para aktor dan aktris. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang.
Nah, demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan orang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan agak tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya di dalamnya, dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian sedang mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya menarik nafas dalam-dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian sebaiknya memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang harus kalian lakukan daripada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja jika kalian mulai merasakan tegang, cobalah untuk menarik nafas yang dalam untuk bersantai dan juga fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang kemungkinan tidak akan mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi kan disebutkan demam panggung itu dialami bukan hanya oleh aktris sama aktor saja, teman-teman. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang kerjaannya itu tidak tampil di depan banyak orang. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk 47 adalah yang alfa ya, writers atau para penulis. Kan kalau penulis kan dimanapun bisa nulis tetap bisa bekerja gitu ya. Sedangkan aktor itu yang diajak ngobrol sama coachnya tadi atau pelatihnya. Musisi sama atlet, satu lagi guru itu dipakai sebagai contoh beberapa profesi yang juga bisa saja mengalami demam panggung. Seperti itu. Oke, jadi yang bukan atau yang tidak mengalami demam panggung berarti yang alfa ya. Lanjut ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi reaksi fisik apa yang mungkin seseorang dengan demam panggung biasanya miliki gitu. Dia akan melihat kupu-kupu. Nah, hati-hati teman-teman. Kupu-kupu itu tadi disebutkan bukan untuk dilihat ya. Jadi kalimatnya berbunyi, if your stomach has butterflies in it, atau ya maksudnya itu if your stomach has butterflies in it, itu kayak perutnya itu kayak ada kupu-kupunya, itu idiom teman-teman. Jadi bukan beneran ada kupu-kupunya. Maksudnya itu perutnya nggak nyaman alias grogi seperti itu. Jadi kayak gatel di dalam tapi nggak bisa kita garuk seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi bukan yang alfa. Jadi bukan kita melihat kupu-kupu terus kita demam panggung, itu bukan teman-teman. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini juga terlalu ekstrim dan tadi tidak disebutkan ya. Kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu teman-teman. Jadi lututnya itu gemeteran, maksudnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi untuk melawan pikiran negatifnya caranya cuma satu, yaitu memaksa diri kalian untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Itu. Oke, terakhir number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktornya tadi harus tiba di teater? Nah, jadi si coachnya tadi atau pelatihnya tadi itu mengajak ketemuan ya jam 6 teman-teman. Jadi dia bilang I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Jadi mereka harus
mungkin gladi bersih ya jam 6. Pokoknya jam 6 pelatihnya itu pengen ketemuan di situ, di teaternya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, kurang lebih listening itu seperti itu ya teman-teman. Jadi part A, part B, dan part C. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir, Sir, apakah ngomongnya itu secepat itu tadi? Nah, untuk kecepatan ngomong atau tempo itu tergantung sama yang ngisi suara. Ya, kadang ada yang caranya yang ngisi suara itu ngomong pelan itu ada, teman-teman. Ya, ada juga yang ngisi suara itu kadang cepat. Oke, dan juga ada hubungannya dengan yang mereka bicarakan. Apakah mereka ini lagi lagi antusiasmenya tinggi, lagi bersemangat gitu ya. Nah, biasanya kalau bersemangat temponya cepat. Tapi kalau misalnya mereka tidak lagi bersemangat, misalnya lagi sedih gitu ya, atau lagi lelah gitu. Nah, biasanya itu temponya lambat. Seperti itu. Jadi kecepatan itu tidak ada hubungannya dengan, maksudnya apakah kalau tes resmi apakah cepat atau tidak, itu nggak ada. Jadi tergantung yang dibayar ITS itu ya untuk mengisi suaranya itu, teman-teman. Kemudian mungkin pertanyaannya ada juga yang bertanya, Sir, teknik yang tepat itu bagaimana? Apakah kita harus sambil membaca sambil mendengarkan untuk mencari jawabannya, atau kita mendengarkan dulu fokus kemudian baru nanti kalau sudah selesai kita membaca soalnya. Nah, itu tergantung masing-masing dari teman-teman. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan listening, tiba-tiba nanti udah tes, maksudnya teman-teman ada yang mungkin ada tes dalam waktu dekat ini, yang tes resmi mungkin ya. Nah, itu dan tidak ada waktu yang cukup untuk belajar listening. Saran saya ketika listening, teman-teman sambil pejamkan mata untuk benar-benar bisa menangkap yang teman-teman dengarkan. Nah, nanti ketika sebelum percakapan itu mau selesai, itu baru teman-teman buka, kemudian nanti sambil teman-teman baca nggak apa-apa. Ya, jadi kayak kita itu kayak nebak gitu, sambil mendengarkan itu sambil ketika udah mau selesai kita, walah ternyata gitu. Oke, sambil cari jawabannya. Nah, tapi sekali lagi itu perlu dilatih juga. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa malah enak. Teman-teman sambil apapun bisa sambil mendengarkan. Ya, apalagi sambil membaca soal itu sangat bisa. Oke, tapi kalau teman-teman yang belum terbiasa itu nanti akan memecah konsentrasi dan bisa teman-teman lupa. Aduh, tadi ngomong apa ya? Pak, soalnya teman-teman sambil membaca ABCD-nya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi listening ini perlu banyak latihan, teman-teman. Nah, selain dua tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, bisa di-unmute ya. Ataupun kalau teman-teman mau tulis di chat, tidak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja teman-teman. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman untuk hari ini. I'll see you again next time ya. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night guys.